wabarakatuh. Halo Ananda semua, bertemu lagi dengan Bu Raihana di pertemuan ketiga pelajaran IPS. Hari ini kamu semua akan mendapatkan pengetahuan tambahan tentang kebudayaan dari suku Batak Provinsi Sumatera Utara. Nah, sebelum memasuki pelajaran inti, Bu Rai akan menceritakan sedikit tentang sejarah dari Danau Toba. Apa sih kaitannya Danau Toba dengan suku Batak? Nah, jadi pada zaman dahulu kala, Danau Toba itu bukanlah sebuah danau, melainkan sebuah gunung berapi aktif raksasa yang disebut dengan Gunung Toba. Gunung Toba pernah meletus sebanyak 3 kali. Nah, di letusan ketiga, sekitar 74.000 tahun yang lalu, disitulah menghasilkan sebuah kaldera, sehingga menjadi Danau Toba seperti sekarang dengan Pulau Samosir di tengah-tengahnya. Di salah satu puncak bukit yang berada di pinggiran Danau Toba, ada namanya Pusuk Buhit Cianjur Mula-Mula. Pusuk Buhit Cianjur Mula-Mula ini dipercayai oleh masyarakat Batak sebagai tempat atau asal-muasal nenek moyang dari suku Batak, yaitu si Raja Batak. Sejarah si Raja Batak dan asal-usulnya. Jadi, Ananda semua, banyak sekali cerita-cerita yang berkembang dan beredar tentang asal-muasal nenek moyang dari suku Batak, yaitu si Raja Batak. Ibu ambil beberapa saja. Ada yang bilang bahwa si Raja Batak ini berasal dari negara Thailand, menyeberang ke Sumatera, ke Pulau Sumatera, dan menetap di Cianjur Mula-Mula. Oh iya, Cianjur Mula-Mula ini adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Samosir di pinggiran Danau Toba, ya. Kemudian, ada lagi cerita yang menyatakan bahwa si Raja Batak ini merupakan penciptaan atau diturunkan ke Cianjur Mula-Mula oleh Mulajadi Nabolon. Jadi, Mulajadi Nabolon ini dipercaya masyarakat Batak sebagai dewa tertinggi pada zaman dahulu. Nah, setelah Mulajadi Nabolon menciptakan atau menurunkan Raja Batak di Cianjur Mula-Mula, Raja Batak memohon kepada Mulajadi Nabolon untuk diberikan pasangan hidup. Lalu, setelah diberikan pasangan hidup, si Raja Batak memiliki 3 keturunan, yaitu Guru Tatea Bulan, Raja Isombaon, dan Toga Laut. Nah, dari sinilah dipercaya dari 3 keturunan ini lahirlah marga-marga yang ada di suku Batak. Nah, yang Ananda lihat semua ini adalah suku-suku turunan dari si Raja Batak serta pakaian adat yang ada di Batak. Banyak sekali memang literasi-literasi yang menyatakan bahwa Mandailing itu bukan Batak, Karo itu bukan Batak, Pak-Pak itu juga bukan Batak. Tetapi dari dulu-dulu kita ketahui bahwa turunan dari si Raja Batak itu ada 5 atau 6, 5. Yang pertama, Toba. Yang kedua, Mandailing. Yang ketiga, Simalungun. Yang keempat, Karo. Yang kelima, Pak-Pak. Ananda bisa lihat pakaian-pakaian adat dari masing-masing suku-suku yang ada di Batak. Oke, kita lanjut kepada karakteristik atau ciri-ciri dari suku orang Batak atau suku Batak. Berbeda dengan suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, kalau suku Batak itu dia menganut sistem patrilineal. Apa itu patrilineal? Patrilineal itu adalah sebuah sistem di mana laki-laki atau bapak di dalam keluarga itu derajatnya lebih tinggi dari perempuan, sehingga yang membawa marga di dalam suku Batak itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Kemudian karakteristik berikutnya adalah anak konhido hamoraon diau. Apa artinya ini? Artinya adalah anakku adalah kekayaanku. Orang Batak percaya bahwa memiliki anak itu tidak ternilai harganya. Apalagi jika anak itu adalah anak laki-laki dan itu adalah anak pertama dalam keluarga. Jadi,
Jika dalam satu keluarga, misalkan dari anak ke-1 sampai anak ke-5 itu tidak ada anak laki-laki, orang tua akan tetap berusaha harus mempunyai keturunan anak laki-laki, meskipun harus mempunyai anak sampai 9 atau 10 orang, seperti itu. Lanjut, karakteristik berikutnya adalah Hagabeon, Hasangapon, Hamoraon. Burai, apa sih artinya? Oke, Ibu jelasin satu persatu ya. Hagabeon itu artinya kesuksesan. Hasangapon artinya kehormatan, sedangkan Hamoraon itu artinya kekayaan. Ini adalah ukuran keberhasilan dalam suku Batak. Menjadi berhasil itu harus sukses, kaya, dan dihormati. Nah, sukses di sini yang dimaksud bisa berupa sukses dalam bidang pendidikan, usaha, karir, dan lain-lain. Kemudian, orang Batak itu biasanya tidak akan pulang kampung sebelum sukses. Lalu, apapun dikerjakan asal halal. Makanya, kamu bisa melihat orang Batak itu punya usaha tambal ban, punya usaha angkot atau menjadi supir angkot, bahkan menjadi orang-orang yang penting di dalam pekerjaan yang hebat-hebat dalam bidang pendidikan, pengacara, jaksa, ataupun hakim. Kemudian, biasanya orang Batak itu dia mungkin dianggap kambing di kampung sendiri, tapi banteng di perantauan. Apa maksudnya? Kalau di kampung mungkin dihina-hina atau direndahkan. Tetapi ketika pemuda-pemuda Batak atau pemuda-pemudi Batak itu merantau keluar, dia akan menunjukkan bahwa dia mampu bersaing dengan orang-orang lain. Bahkan sukses. Mungkin kamu bisa lihat pengacara-pengacara dari orang Batak, ada Hotman Paris, ada almarhum Adnan Boyong Nasution, dan lain-lain. Oke. Masih banyak sebenarnya beberapa adat dan budaya yang masih berlaku di suku Batak, tapi Burai hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama disebut dengan Dalihan Natolu. Nih, anak-anak bisa lihat Dalihan Natolu. Dalihan itu artinya adalah tungkuna. Tungku untuk masak yang terbuat dari batu. Nah, jadi Dalihan Natolu ini termasuk cukup sakral bagi orang Batak, karena setiap adat dan acara Batak pasti kata-kata ini diucapkan, Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini artinya adalah 3 aturan paling utama yang harus dipatuhi sebagai orang Batak, yaitu Somba Marhula-hula atau hormat kepada keluarga pihak perempuan, Elek Marboru atau harus bisa mengayomi wanita, dan Manat Mardongan tubuh atau bersikap hati-hati kepada teman semarga. Tanpa Dalihan Natolu, hidup orang Batak tidak akan memiliki kekerabatan yang erat seperti sekarang ini. Lanjut, apalagi kebudayaan yang masih berlaku di Batak, Mangulosi. Ananda bisa melihat di sini seorang bapak memakaikan kain khas Batak kepada anak perempuannya. Apa itu mangulosi? Mangulosi itu artinya adalah memberikan kain ulos sebagai lambang kehangatan dan berkat bagi yang menerimanya. Ada aturan yang harus ditaati saat memberikan ulos atau mangulosi. Misalkan, orang tua mengulosi anak, tetapi seorang anak tidak bisa mengulosi orang tuanya. Jadi, mangulosi ini sering kita temukan pada saat-saat pesta tertentu, antara lain ketika anak lahir, bayi akan menerima namanya ulos parompa. Pada saat anak laki-laki melaksanakan pesta pernikahan, dia juga akan menerima ulos, disebut dengan ulos hela. Lalu pada saat meninggal dunia, akan menerima ulos saput. Lanjut, budaya yang masih berlaku di Batak sampai saat ini adalah partuturan. Apa itu partuturan dan kenapa harus cicak sebagai simbol partuturan? Oke. Dalam kehidupan orang Batak, sehari-harinya kekerabatan atau partuturan itu adalah kunci dari hidup dengan menanyakan marga dari setiap orang Batak yang ia temui.
Makanya, hal ini digambarkan dengan ukiran dua ekor cicak biasanya, yang saling berhadapan, yang menempel di kiri dan kanan rumah Batak. Kalau kamu pergi ke kampung-kampung Batak, kadang itu rumah-rumah warga itu masih ada yang rumahnya itu memiliki desain atau ukiran cicak. Atau kalau kamu pernah jalan-jalan ke Pulau Samosir dan melihat rumah adat istiadat suku Batak, kamu akan perhatikan ada cicak di rumah adat tersebut. Nah, selain sebagai simbol kekerabatan, cicak ini juga simbol orang Batak untuk bertahan hidup. Karena orang Batak meyakini cicak itu adalah makhluk yang bisa hidup di mana-mana dan mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun. Makanya itu cicak termasuk hewan yang disakralkan juga di suku Batak. Oke, lanjut. Rumah adat suku Batak. Tadi kan Bu Rai bilang turunan dari si Raja Batak ini ada Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, dan Mandailing. Rumah adatnya juga sebenarnya hampir-hampir sama, memiliki genteng atau atap yang sudutnya lancip dengan pintu masuk yang ukurannya sedikit lebih kecil. Oke, di gambar pertama ini adalah rumah adat suku Toba, disebut dengan rumah adat Bolon. Rumah adat kedua adalah rumah adat Siwalu Jabuh dari Karo. Rumah adat ketiga adalah rumah Bolon dari Simalungun. Rumah adat keempat adalah rumah Bagas Godang dari Mandailing. Dan terakhir ini adalah rumah adat Pakpak yang berada di Pakpak Barat. Seperti yang tadi Bu Rai bilang, bentuknya hampir mirip, tetapi memiliki pintu dengan ukuran yang kecil. Ada makna kenapa pintu masuk rumah adat itu lebih kecil ukurannya. Jadi, setiap kali kamu memasuki rumah adat itu, kamu harus sedikit membungkuk. Itu adalah tata krama untuk menghormati orang yang punya rumah. Nah, ada banyak sekali sebenarnya tarian tradisional dari suku Batak, tapi Bu Rai hanya mengambil beberapa saja. Pertama, ada tarian tradisional pisau surit, seperti ini. Kemudian ada tari si Pitu Cawan dan tari si Gale-Gale. Bagi kamu yang pernah main-main ke Pulau Samosir dan nyebrang ke Pulau Tuk-Tuk Siadong, kamu bisa melihat tari si Gale-Gale ini dimainkan dengan menggunakan media boneka. Lanjut. Beberapa alat musik tradisional suku Batak. Banyak sekali tetapi Ibu tidak bisa menjelaskan semuanya. Pertama ada namanya gordang atau gondang. Ini sudah menjadi khas suku Batak, bahwa dalam memainkan alat musik pasti gendang itu harus ada sebagai memeriahkan musik yang dimainkan. Kemudian ada namanya garantung seperti ini yang menghasilkan melodi yang nyaring ya, ting 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 seperti itu. Kemudian ada hasapi. Hasapi ini sejenis gitar tetapi ukurannya kecil, ada senar di sini yang bisa mengeluarkan suara. Lalu ada sarune bolon, ada sordam. Ini sarune bolon dan sordam ini cara memainkannya ditiup. Kemudian ada gong pangana dan lain-lain. Kita lanjut ke beberapa makanan tradisional suku Batak, juga sangat banyak, apalagi turunan si Raja Batak tadi ada 5. Jadi masing-masing suku itu punya makanan khasnya masing-masing. Tetapi Bu Rai hanya mengambil tidak banyak, beberapa saja. Gambar pertama ini adalah manuk napinada. Manuk itu artinya ayam. Nah, jadi ini adalah bahan dasarnya ayam. Kemudian ada namanya kue ombus-ombus. Pernahkah kamu melihat ini? Pernah ya, dan mungkin kamu pernah makan. Lalu daun ubi tumbuk. Ya, daun ubi tumbuk ini adalah makanan khas dari suku Batak. Ini makanan kesukaan Bu Rai nih. Biasanya Mama Bu Rai ini sering buat ini nih. Dan Bu Rai makannya pakai ikan teri sambal, campur kecap. Wih, enak banget ya. Lalu lanjut ada arsik. Arsik, lalu ada nani ura. Kalau arsik ini ikannya matang, Nak. Kalau nani ura ini ikannya tidak matang. Jadi bagi sebagian orang Batak, nani ura ini disebut sebagai sushi. Seperti sushi, makanan Jepang ya, yaitu ikan yang tidak matang tapi diberi bumbu. Oke, sekian materi tentang kebudayaan suku Batak pada hari ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa Ibu jelaskan lebih dalam tentang suku Batak, karena suku Batak ini termasuk salah satu suku yang besar dan mendominasi. Bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara.
Lain waktu, Ibu akan memberikan kembali materi-materi lain tentang suku Batak. Oke, sekian pertemuan ketiga pelajaran IPS pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.